Jadi saya ringkas ya, saya ringkas. Watu adalah wancine noto urip. Ini Watu Gunung Lawu. Wancine noto urip. Gunung Lawu itu, gunung itu kan segitiga. Manusia harus tahan banting menghadapi segala permasalahan hidup. Ketika sudah sampai di atas, jangan pernah merasa bangga, merasa mumpuni, karena semua akan kembali kepadanya. Lawu itu lawangnya wong urip. Jadi manusia harus bisa mengerti lawangnya hidupnya, hidup dari mana dan mati kemana. Maka Gunung Lawu banyak yang mengartikan di situ tempat moksanya Prabu Brawijaya Majapahit itu. Maka itu Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Sampean kabare piye? Alhamdulillah Gus, sehat. Ini kok ada batu buat apa Gus? Ya, persepsi kamu ini batu ini mengandung arti apa? Batu kan kalau orang mau buat rumah Ya. dikasih batu dulu buat ngecor, ya dah. Ya. Kalau bangun jalan dikasih batu dulu, ya dah. Bangun apapun kan dikasih batu toh. Di bawahnya mesti ada batunya toh. Ya. Enggak langsung di semen, enggak langsung dicat, nggak langsung dibuat kan, nggak mesti ada batunya. Ini kalau bahasa Jawa artinya apa? Batu itu kalau bahasa Jawa itu apa? Kalau bahasa Jawa watu. Watu. Kalau bahasa Jawa artinya apa? Watu. Watu, ya toh. Watu. Berapa huruf itu? 4 kan? Watu kan 4 huruf. W A T U. Itu perlambang 4 arah mata, angin, atau kiblat, penjuru. Kan 4 huruf toh? Timur 1, Ya. selatan 2, barat 3, utara 4. Berapa berarti jumlahnya? 4. Maka dari itu kan orang-orang Jawa dulu, orang-orang zaman dahulu itu kalau membangun dan sampai sekarang pasti menggunakan pondasinya adalah batu, watu itu. Karena itu mengandung arti 4 penjuru itu loh. 4 penjuru. Jadi supaya rumah itu biar kuat, bangunannya bawahnya itu biar kuat pondasinya. Entah itu mau bangun rumah, musola, masjid, hotel, kos-kosan, pondok, apapun itu kan pasti ada batunya, membutuhkan batu ini. Karena hakikatnya itu adalah 4 penjuru. Ya, timur, selatan, barat, utara. Nah, kalau dijabarkan lebih mendalam lagi, watu itu adalah wancine noto urip. Saya ulangi lagi ya. Watu itu wancine noto urip. Bisa dipahami? Rokokan sih, ben gak sewana. Rokokan sih. Ben gak sewana ya. Rokokan sih. Kopi ini diombe sih. Sing tenang. Jendredeg. Saya jelaskan secara detail. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap manusia, setiap orang
Kalau mau bangun rumah, mau membangun apa, itu pasti melihat batu, ya dah. Alangkah indahnya jika semua orang di luar sana mengerti hakikat dari watu itu. Karena watu itu wancine noto urip. Jadi ketika manusia mau membangun entah itu apapun, harus memaknai secara dalam, supaya ketika rumah sudah jadi, apapun bangunan sudah jadi, bisa dijadikan untuk lebih bermanfaat, Tidak sia-sia. tidak sia-sia, tidak hanya sekedar membangun, tidak tahu artinya, ya kan. Jadi kan nanti lebih menjiwai lagi. Jadi urip ini perlu ditata, Mas. Hidup itu perlu ditata. Entah itu ke arah timur, ke arah barat, ke arah selatan, ke arah utara. Semua manusia pasti kan mencari tujuan hidupnya. Pasti itu. Pasti semuanya mencari tujuan hidupnya. Jadi kalau kita mau mencari tujuan hidup, ya, entah itu dalam pekerjaan apapun, ya, kan setiap orang uripnya, ya, hidupnya, pelakunya kan sendiri-sendiri. Harus kokoh seperti batu ini, tidak gampang digembur, ya, tidak gampang hancur. Tahan pukul. Tahan pukul, ini kan watu gunung, tuh. Iya. Watu gunung. Ini watu gunung Lawu ini, ya. Watu gunung Lawu. Ya, malah ada lagi. Watu gunung Lawu, ya. Kalau bisa itu membangun rumah, membangun apapun, itu batunya paling tidak ada dari gunung. Entah itu 4, 5 atau berapa. Kenapa, Gus? Kan gunung ini kan segitiga kan? Iya. Jadi manusia itu dari bawah suatu saat akan menuju ke atas, yaitu kembali kepada sangkan paraning dumadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepada Tuhannya. Jadi hidup manusia itu seperti segitiga itu, sudah pasti akan mengerucut ke sana. Jadi semua itu harus dimengerti. Karena itu gunung itu gimana tuh Mas jalannya ke bawah itu? Sulit apa tidak? Sulit. Lumayan. Karena nanjak. Iya. Nanjak ya. Kalau berjalan ke gunung kan mendaki kan nanjak. Itu melambangkan hidup manusia itu harus berani rekoso gitu. Harus berani penuh tantangan. Apabila kita sudah sampai ke atas gunung, maka akan terlihat tuh pemandangan di bawah, indah, melihat matahari, melihat apapun kan indah. Jadi filosofinya, apalagi ini watu gunung, kalau kita mengerti sebagai manusia ketika menata hidup, dia harus kokoh, tahan, banting menghadapi segala permasalahan hidup, menghadapi apapun itu. Sudah pasti nanti Tuhan akan mengangkat derajat manusia itu ke atas. Dan ketika sudah di pucuk gunung di atas, jangan sampai merasa bangga, merasa puas, merasa lebih dari semuanya, lebih dari orang lain. Karena semua itu hanyalah titipan Tuhan. Semua ini kan titipan Tuhan tuh Mas. Iya, Gus. Tidak ada yang tidak dititipi. Jadi ketika kita sudah berada di atas gunung atau berada di puncak kehidupan, puncak masa kejayaan, supaya kejayaan itu selalu langgeng sampai anak turun kita, selalu ingat akan Tuhan, sadar diri akan Tuhan, selalu meminta membersihkan hati, pikiran sebisa-bisa mungkin, agar kita ketika kembali kepada Tuhan bisa lega, ya dah.
Paham? Paham. Terus arti dari lawu ya. Lawu itu adalah lawange wong urip. Jadi wong urip ki nek lawange, Mas. Wong urip ki nek lawange. Makane Gunung Lawu kan terkenal tempat moksanya Prabu Brawijaya. Kan moksa di Gunung Lawu ya. Menghilangkan semua tepis-tepisan dunia-dunia. Jadi ketika kita ingin mengerti lawangnya wong urip, lawange hidup, kita harus mengerti arti hidup sendiri. Hidup itu apa, Mas? Hidup. Nggak tahu ya? Belum tahu. Belum tahu, saya jelaskan. Gini loh. Hidup manusia itu berbeda dengan hidup makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki tugas hidup yang berat dibandingkan dibandingkan makhluk-makhluk lain. Karena manusia adalah khalifatul fil ardi, wakil dari Tuhan. Spesial, limited edition, bahasa kerennya ngono, limited edition ya. Jadi kalau manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain, jelaslah jalan kematian manusia itu dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan dengan cara yang berbeda dari makhluk lain. Ya tak? Iya. Jadi lawange wong urip itu harus dimengerti. Ketika sampean sekarang besar, kan dulu bayi tuh, Mas. Iya. Nah, dulu kan masih bayi. Itu dimasukkan sukma itu dari mana? Dari Itu kan harus dimengerti, ya dah. Sukma ketika bayi itu kan dimasukkan di mana lah? Manusia itu semua harus mengerti lawange iku. Dalane sukma mlebu ten nggone badan, dalane ruh. Jalannya masuknya ruh ke dalam badan itu dari mana? Ya, ketika mati, ruh itu harus keluar dari jalan itu. harus Harus. dimengerti. Iya. Supaya gampang. Iya kan? Jadi gitu. Tidak masa kamu keluar masuk dari pintu mau keluar dari genteng kan nggak mungkin ya. Ya. Masuk dari pintu keluar harus dari pintu kan lebih penak. Iya. Tapi kalau keluar dari jendela kan yuk nanti pekewuh tuh. Nah, kan yuk bingung nanti mau kembali kemana kita. Jadi jalan sangkan paraning dumadi, jalan kembalinya manusia kepada Tuhannya itu sudah diberitahukan sebenarnya sama Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pun telah menciptakan jalannya untuk kembali kepada Tuhannya. Itu semua manusia harus mencari itu, harus mengerti, paling tidak tahu tentang ilmu-ilmu seperti itu agar hatinya tertata, pikirannya jernih, kematiannya pun penak, bisa kembali kepada Tuhan, ke Jannatun Firdaus, surga yang tertinggi, yaitu menyatunya dengan Tuhan. Jadi waktu ini, ketika melihat waktu ini, pikiran ini manusia itu harus paham. Akhirnya melihat waktu ingat akan Tuhan, melihat bunga apapun ingat akan Tuhan, melihat alam semesta ini ingat akan Tuhan, tidak hanya sekedar dilihat saja. Waktu akhirnya bubrah kabeh tatanan, hancur semua tatanannya ya. Ini mengandung filosofi yang harus dimengerti. Bisa dipahami? Bisa. Jadi saya ringkas. Watu adalah wancine noto urip. Ini watu Gunung Lawu. Wancine noto urip. Gunung Lawu itu, gunung itu kan segitiga.
manusia harus tahan banting menghadapi segala permasalahan hidup. Ketika sudah sampai di atas, jangan pernah merasa bangga, merasa mumpuni, karena semua akan kembali kepadanya. Lawu itu lawange wong urip. Jadi manusia harus bisa mengerti lawangnya hidupnya, hidup dari mana dan mati kemana. Maka Gunung Lawu banyak yang mengartikan di situ tempat moksanya Prabu Brawijaya Majapahit itu. Maka itu kita harus menirulah ilmu-ilmu leluhur, hidup-hidupnya leluhur agar kita bisa kembali kepada asalnya. Paham? Paham, Mas. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ada pertanyaan lagi tentang watu? Sudah. Sudah. Oh, ya. Sudah. Sudah. Silakan. Mau ngopi? Iya. Oh ya, silahkan ngopi dulu. Nah, hati-hati ya. Iya, Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.